Kawan-kawan, kembali lagi hadir Suara dari Siberia dengan tutorial bahasa Rusia. Banyak kawan-kawan yang menulis di kolom komentar YouTube Suara dari Siberia mengatakan bahwa bahasa Rusia itu bahasa yang sangat sulit, bahasa yang banyak aturannya, bahasa yang sulit diucapkan oleh orang kita, orang Indonesia. Kawan-kawan, jangan takut belajar bahasa Rusia. Kesulitan dan tantangan itu akan dipatahkan kalau kita memiliki motivasi atau memiliki semangat yang tinggi untuk belajar fasih berbahasa Rusia, kawan-kawan. Kali ini kawan-kawan bersama Suara dari Siberia kita melanjutkan pembelajaran kita tutorial bahasa Rusia, dan tema kita kali ini adalah множественное число существительных. Sekali lagi, повторяйте со мною. Множественное число существительных. Bentuk jamak kata benda. Pembuatan bentuk jamak kata benda ini kawan-kawan sangat bergantung dari jenis kelamin kata benda itu. Kita ketahui ada 3 jenis kelamin kata benda. Мужской род он, женский род она, и средний род оно. Di sini saya memberikan beberapa contoh kata dari setiap jenis kata benda ini agar menyegarkan ingatan kita. Perhatikan di sini kawan-kawan, di setiap kata ada, saya tulis di sini, satu huruf yang miring dan ada garis bawah. Ini adalah penekanan. Karena setiap kata dalam bahasa Rusia memiliki penekanannya tersendiri. Sekarang kita mulai dengan pengulangan sedikit. Мужской род он. Рассказ, cerita, музей, museum, словарь, kamus, врач, dokter atau perawat. Sekali lagi, рассказ, музей, словарь, врач. Sekarang женский род она. Страна, negara, песня, lagu, ночь, malam. Sekali lagi, страна, песня, ночь. Sekarang средний род оно. Письмо, surat, море, laut. Sekali lagi, письмо, море. Sekarang kawan-kawan kita mulai dengan мужской род, pembentukan jamak dari kata benda yang termasuk dalam kelompok мужской род. On. Perhatikan di sini kawan-kawan. On, мужской род, они, ini sudah bentuk jamak, множественное число. Ada beberapa aturan dan kita sudah tahu setiap kata benda yang termasuk мужской род itu ada akhiran-akhiran tertentu dari mana kita tahu bahwa itu adalah kelompok kata benda maskulin atau мужской род. Aturan yang pertama kawan-kawan, setiap kata benda мужской род atau maskulin yang berakhiran dengan konsonan ditambah dengan huruf I. Contoh, stol, stali, рассказ, расскази. Di sini jelas ada penambahan huruf I. Perhatikan di sini kawan-kawan, sebuah catatan besar. Stol sebelum dibentuk menjadi bentuk kata benda yang jamak, masih bentuk tunggal, penekanannya di O. Tetapi setelah menjadi bentuk jamak, maka penekanannya sudah di I. Stol, stali, рассказ, расскази, cerita. Yang kedua kawan-kawan, kata benda yang berakhir dengan ikratke ini dihilangkan dan ditambah dengan huruf I. Contoh, muzei, museum. Perhatikan di sini, ikratke dihilangkan dan ditambah dengan huruf I. Sekali lagi, muzei. Aturan yang ketiga kawan-kawan, setiap kata benda мужской род atau maskulin yang berakhiran dengan mягкий знак
Mehkiznak. Mehkiznak ini dihilangkan dan ditambah huruf I. Contoh, slavar, slavari, prepodavatel, prepodavatel. Perhatikan di sini seperti kata stol. Pada saat bentuk tunggal, slavar, penekanannya di huruf A. Tetapi setelah bentuk jamak, penekanannya sudah di huruf I. Slavari, slavar, slavari, kamus. Prepodavatel, prepodavatel, guru. Aturan yang berikut, kawan-kawan, setiap kata benda muskoirot atau maskulin yang berakhiran dengan huruf-huruf ini, J, Sha, C, Sha, menjadi J, Shi, Ci, Shi. Contoh kata, Itash, Itash, Itage, tingkat. Sekali lagi, Itash, Itage. Karandash, karandashi, pensil. Sekali lagi, karandash, karandashi. Vrach, vrachi. Sekali lagi, vrach, vrachi. Tavarish, tavarishi. Sahabat. Sekali lagi, tavarish, tavarishi. Aturan yang berikutnya, setiap kata benda muskoirot atau maskulin yang berakhiran dengan huruf G, K, dan H menjadi Gi, Ki, Hi. Contoh, uchebnik, uchebniki, buku pelajaran. Sekali lagi, uchebnik, uchebniki, buku pelajaran. Jadi itu perubahan dari bentuk tunggal ke bentuk jamak untuk muskoirot on. Kawan-kawan, sekarang kita masuk dalam kelompok kata benda женский род. Setiap kata benda женский род atau feminim yang berakhiran dengan A ini dihilangkan dan diganti dengan huruf I. Contoh dalam kata, lampa, lampi, lampu, gazeta, gazeti, koran. Sekali lagi, lampa, lampi, lampu, gazeta, gazeti, koran. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, setiap kata benda женский род yang berakhiran dengan ya atau mehki znak, maka ya dan mehki znak ini dihilangkan dan diganti dengan huruf I. Contoh dalam kata, pesnya, pesni, lagu, coca, coci, bibi atau tante, noc, noci, malam, citraj, citraje, buku tulis. Sekali lagi, pesnya, pesni, coca, coci, noc, noci, citraj, citraje. Aturan yang ketiga, setiap kata benda женский род yang berakhiran dengan ga, ka, ha, maka bentuknya berubah menjadi gi, ki, hi. Contoh dalam kata, kniga, knigi, buku, ruchka, ruchki, pena atau ballpoint. Sekali lagi, ulangi bersama saya, повторяйте, хорошо, молодец. Kniga, knigi, ruchka, ruchki. Kawan-kawan, sekarang kita masuk dalam kelompok yang ketiga, sredny rod ano. Aturannya, setiap kata benda sredny rod yang berakhiran dengan O, maka O ini dihilangkan dan diganti dengan huruf A. Contoh dalam kata, akno, akna, jendela. Pismo, pisma, surat.
Sekali lagi, agno, agna. Pismo, pisma. Lihat ini, sudah terjadi perubahan penekanan. O, I. Aturan yang kedua, setiap kata benda sredni rod atau neutral yang berakhiran dengan Y, maka Y ini dihilangkan dan diganti dengan huruf Ya. More, Maria, laut. Uprashnyenye, latihan. Sekali lagi, more, Maria. Uprashnyenye, latihan. Запомните, ingatlah. Ini sebuah ingatan karena ada исключение atau pengecualian. Ini hanya bisa dihafal kawan-kawan, исключение, pengecualian. Запомните, ingatlah. Брат, братья, saudara laki-laki. Друг, друзья, teman laki-laki. Стул, стулья, kursi. Ini sistra, ini termasuk kelompok женский род, sistra, сестры, saudari perempuan. Dom, dama, rumah. Город, goroda, kota. Глаз, глаза, mata. Человек, люди, orang atau manusia. Ребенок, дети, anak kecil. Sekarang kawan-kawan kita masuk dalam uprashnyenye, latihan. Uprashnyenye, latihan. Ubahlah kata-kata benda berikut menjadi bentuk jamak. Untuk bisa mengerjakan latihan atau uprashnyenye seperti ini, kita harus tahu apakah kata benda itu termasuk kelompok мужской род, или женский род, atau средний род, atau pengecualian. Coba perhatikan di sini. Yang pertama, чай. И краткий. Jadi termasuk kelompok мужской род. Jadi, и краткий ini diganti dengan huruf I. Maka jadi чай. Lalu kata yang kedua, mama. Kawan-kawan sudah jelas. Mama itu termasuk женский род. Berakhiran dengan A. Maka huruf A ini diganti dengan huruf I. Jadi, mame. Yang ketiga, водитель. Водитель itu sopir. Perhatikan di sini. 80% kata benda yang berakhiran dengan mягкий знак termasuk kelompok мужской род dan 20% termasuk kelompok женский род. Jadi di sini водитель termasuk kelompok мужской род. Maka mягкий знак ini diganti dengan huruf I. Berarti menjadi водители. Kata berikut, подруга. Подруга, perhatikan di sini, A. Jadi termasuk женский род. Ingat, ga. Maka, pembentukan bentuk jamaknya menjadi подруги. Подруги. Sekarang kata yang berikut, vino. Vino itu anggur. Ingat, O berarti termasuk dalam kelompok sredni rod. Maka O diganti dengan huruf A. Berarti menjadi vina. Berikut, berat. Berat itu saudara laki-laki. Perhatikan di sini, kalau menurut aturan, maka berat ini termasuk kelompok мужской род. Tapi ingat, pembentukan bentuk jamak dari kata berat adalah sebuah pengecualian. Maka menjadi братья. Kata berikut, kalendar. Kalendar itu kalender. Ingat, mягкий знак yang terakhir.
Tetapi ini adalah termasuk kelompok mushkoi rod. Maka miyaki znak ini dihilangkan dan ditambah dengan huruf I. Jadi menjadi kalindare. Kalindare. Lalu pole. Pole itu lapangan. Perhatikan di sini akhiran Y. Setiap kata benda yang berakhiran dengan Y, dia termasuk dalam kelompok srednji rod. Y dihilangkan, diganti dengan huruf Ya. Berarti menjadi palya. Bukan polya, palya. Cilavek. Cilavek adalah sebuah pengecualian, kawan-kawan. Luje. Luje. Manusia. Gelas. Mata. Bentuk jamak, sebuah pengecualian. Glaza. Jadi, kawan-kawan, ini adalah latihan-latihan untuk memudahkan kita mengetahui apakah itu ženski rod, mushkoi rod, srednji rod, atau pengecualian, dan bentuk jamak dari kata benda ini. Kawan-kawan, kalau ada pertanyaan, kalau ada kesulitan, silakan bertanya, silakan menulis di kolom komentar. Saya akan selalu bersedia untuk menjawabnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam dari Siberia, suara dari Siberia.